Sebelumnya, perkenalkan perkenalkan dulu nama saya Nafar Wijaya Putra, biasanya dipanggil Noval atau JP. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan dan menyimpulkan hasil kerja saya untuk ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan kelas D. Oke, langsung saja pada soal nomor 1, saya mewawancarai pakar bernama Auni Ajidin dengan nama perusahaan PT Dua Putra Rabbani dan bidang kepakarannya adalah pembangunan rumah tinggal. Untuk kasus yang diangkat, saya mengangkat kasus pengelolaan kendala dalam pembangunan dan penjualan perumahan subsidi. Dan untuk pertanyaannya kurang lebih, saya menyiapkan ada 10 pertanyaan, di antaranya sebagai berikut. Oke, dan jawaban pakar tersebut adalah seperti ini. Mungkin langsung saja ke metode rule based reasoning-nya. Oke, saya di sini mendapatkan ada 10 fakta dan 8 rule atau aturan. Untuk fakta yang pertama adalah proses perizinan belum selesai. Fakta yang kedua adalah modal pengembang tidak mencukupi. Fakta yang ketiga adalah dana KPR FLPP dari bank belum dicairkan. Dan fakta keempat adalah cuaca sedang hujan atau tidak mendukung pembangunan rumah. Fakta kelima adalah jumlah tenaga kerja berkurang atau pekerja sakit. Fakta keenam adalah harga material bangunan mengalami kenaikan. Fakta yang ketujuh adalah warga sekitar proyek mengajukan protes. Fakta yang ke-8 adalah jalan lingkungan mengalami kerusakan akibat mobilitas proyek. Fakta ke-9 adalah pembeli membatalkan pembelian rumah. Dan fakta ke-10 adalah seluruh dokumen perizinan telah lengkap. Oke, untuk aturan nomor 1 adalah jika proses perizinan belum selesai, maka pembangunan rumah itu pasti akan tertunda. Selanjutnya untuk aturan nomor 2 itu jika modal pengembang tidak mencukupi dan dana KPR FLPP belum dicairkan, maka pembangunan mengalami keterlambatan karena kekurangan modal operasional. Aturan yang ketiga adalah jika cuaca tidak mendukung dan jumlah tenaga kerja berkurang, maka developer menambah tenaga kerja, memperketat pengawasan proyek, dan mengoptimalkan jadwal pekerjaan. Untuk aturan yang keempat adalah jika harga material mengalami kenaikan, maka developer menggunakan stok material yang tersedia, melakukan kontrak harga dengan supplier, dan serta menerapkan efisiensi penggunaan material. Untuk aturan yang kelima, itu saya menemukan jika warga mengajukan protes dan jalan lingkungan mengalami kerusakan, maka developer melakukan musyawarah, memperbaiki jalan, dan memberikan kompensasi kepada lingkungan sekitar. Untuk aturan yang keenam, itu jika pembeli membatalkan pembelian rumah, maka uang muka atau DP tidak dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati atau bisa dibilang itu hangus. Untuk aturan yang ketujuh, itu jika seluruh dokumen perizinan telah lengkap, maka proses pembangunan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Dan untuk aturan yang ke-8 atau yang terakhir adalah jika proses perizinan selesai, maka modal tersedia. Mohon maaf, jika proses perizinan selesai dan modal tersedia dan dana KPR FLPP telah dicairkan, serta tenaga kerja mencukupi, maka pembangunan perumahan dapat berjalan sesuai target. Oke, untuk yang nomor 1 ini saya menggunakan metode rule based reasoning. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, pada soal nomor 2 ini kondisi awal itu saya menamai baloknya itu ABCD sesuai urutan abjad saja, dan di atas balok A, B, C, ataupun D itu tidak ada balok yang lain atau bisa dibilang kosong. Dan untuk kondisi akhir saya mengkondisikan seperti ini di mana balok A itu tetap berdiri sendiri tanpa ada balok di atasnya, dan balok D itu ditindih dengan balok C dan ditindih oleh balok B. Jadi balok C pindah ke atas balok D dan balok B pindah ke atas balok C. Mungkin saya akan menjelaskan yang penting saja seperti ini. Jadi pada langkah keempat ini saya akan mengecek dulu eee, jika balok C di atas tabel dan di atas balok C itu tidak ada apa-apa atau are empty, maka saya akan melakukan pick up C atau saya akan mengambil balok C dan mencapitnya, yang dinamakan adalah pick up C, gitu.
Nah, pada langkah kelima ini, saya melakukan, ya pick up C, ataupun mengambil balok C, atau mencapit balok C yang bertujuan untuk diletakkan di atas balok D, yang dinamakan nanti stuck C, D, artinya adalah, eee, menaruh balok C di atas balok D. Nah, pada langkah ke-6 ini current state-nya itu sudah jelas, di sini saya menaruh balok C itu di atas balok D. Untuk, nah, sama seperti yang tadi, maaf di langkah 8, nah sama seperti yang tadi, saya akan melakukan pengecekan dulu jika balok B itu di atas meja dan di atas balok B itu tidak ada apa-apa atau tidak ada balok apa-apa, atau bisa dibilang di sini are empty, maka saya akan melakukan pick up balok B. Jadi nanti si capit ini akan menyapit balok B yang akan dipindahkan ke atas balok C. Yang dinamakan nanti adalah on on B, C. Nah, pada langkah 9 ini saya melakukan stuck B, C yang dimana artinya adalah menaruh balok B di atas balok C. Dan pada langkah 10 ini terlihat di sini pada current state-nya itu adalah on table A di mana balok A berada di atas meja, dan on B, C yang artinya adalah balok B di atas balok C, dan setelah itu ada on C, D yang artinya adalah balok C di atas balok D, dan on table D yang artinya adalah balok D itu berada tepat di atas meja. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa saya ada melakukan 4 langkah, yang dimana langkah pertama itu saya mem-pick up C, mengambil balok C dan menaruhnya pada langkah kedua saya menaruhnya di atas balok D. Selanjutnya langkah ketiga itu saya mengambil balok B dan menaruhnya di atas balok C, yang dinamakan stuck B, C. Baik, itu untuk nomor 2. Pada soal nomor 3 saya mengambil dataset dengan yang dimana prediksi orang India mengalami diabetes atau tidak. Jadi, pada dataset saya mengambil 50 baris saja, yang dimana jika kolom outcome-nya itu 1, maka orang tersebut mengalami gejala diabetes. Sebaliknya jika kolom outcome-nya itu bernilai 0, maka orang tersebut tidak mengalami gejala diabetes. Nah, untuk langkah kedua itu saya menentukan dulu K-nya berapa dan membuat prediksi menggunakan data baru. Pada langkah ini saya menentukan K-nya itu berada di angka 4, dan saya membuat prediksi di mana ketujuh kolom ini yang saya ambil di tengah-tengah angka real, angka asli. Jadi saya prognosisnya 7, glukosanya 153, blood pressure atau tekanan darahnya berada di angka 88, skin thickness-nya ada di 19, insulinnya ada di 173, BMI-nya ada di 37,4, dan diabetes pedigree function-nya ada di 0,621, dan umur ada di angka 41. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan KNN saya. Saya menghitung KNN menggunakan rumus seperti ini. Jadi, rumus KNN itu adalah akar dari data baru kolom data baru dikurangi kolom data lama sampai ke kolom ke N, yaitu di dalam kasus ini kolom yang kolom yang diambil adalah sebanyak 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh mohon maaf, ada 8 atribut. Nah, setelah KNN ini berhasil dihitung, saya melakukan sorting dari angka yang terkecil hingga terbesar, dan saya mengambil 4. Kenapa mengambil 4? Karena saya sudah menentukan variabel K dari awal itu adalah 4, maka saya mengambil 4 data saja untuk diambil prediksi, dan
setelah kita dapat nih, 4 data, maka outcome-nya ini kita ngambil modusnya. Nah, di sini kan dapat terlihat, 1 outcome 1 itu ada 3 dan outcome 0 itu ada 1. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang data baru yang saya data baru yang saya prediksi ini dapat disimpulkan bahwa diklasifikasi sebagai outcome-nya 1, yang di mana pasien itu positif diabetes, gitu. Mungkin, itu saja penjelasan dari ketiga soal ujian akhir semester kecerdasan buatan. Bila ada kata-kata saya kurang memahami atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.